Di ujung jalan kekaisaran, sosok Lin Chen berdiri tegak dan gagah, dan banyak jenius dari 5 wilayah membungkuk memberi hormat. Kemunculan Lin Chen menandai era baru. Gelar Raja Suci umat manusia memang pantas disandang, dan Lin Chen berhasil membangun reputasi yang sangat tinggi di 5 wilayah tanpa menyadarinya. Sekitar 15 menit kemudian, langit bergetar, dan sebuah portal teleportasi terbuka. Seorang pria parubaya berjubah hitam melangkah maju, dengan seorang pria muda berjubah putih berdiri di sampingnya, itu adalah Xiaoran. Di samping Xiaoran berdiri seorang wanita yang sangat cantik dengan tubuh yang menggoda, kaki panjang dan ramping, mata besar dan gelap, kulit putih, dan aroma lembut yang terpancar dari tubuhnya, memancarkan aura yang menakutkan. Yu Ruolan kembali. Saat Yu Ruolan melihat Lin Chen, matanya yang indah berlinang air mata. Dia merasa diperlakukan tidak adil, berpikir dia tidak akan pernah melihat Lin Chen lagi. Di Sekte Pencari Dao, Xiaoran meminta bantuan banyak tetua dan menghabiskan banyak sumber daya untuk membantu Yu Ruolan membangkitkan tubuh 9 yin. Xiaoran jelas memiliki niat jahat, dia ingin menggunakan Yu Ruolan sebagai tungku pembakaran. Tanpa diduga, tetua sekte tiba-tiba angkat bicara, mengatakan bahwa dia akan membawa Yu Ruolan ke 5 wilayah. Xiaoran enggan setuju karena rencananya telah gagal, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia mengetahui apa yang terjadi di 5 wilayah dan sangat terkejut. Bahkan Ji Qinghui pun ditangkap oleh Lin Chen, kekuatan Lin Chen sungguh menakutkan. "Ruolan, apa kabar?" tanya Lin Chen dengan penuh perhatian. "Suami, aku baik-baik saja. Aku pergi ke Sekte Pencari Dao dan benar-benar membangkitkan konstitusiku. Para tetua di Sekte Pencari Dao itu sebenarnya cukup baik." Yu Ruolan tersenyum sambil menahan air mata. Dia hampir putus asa ketika berada di Sekte Pencari Dao, tetapi sekarang setelah bertemu Lin Chen lagi, dia merasa lega. Dengan kehadiran Lin Chen, dia merasa sangat aman. "Syukurlah kamu baik-baik saja. Dasar bajingan, lepaskan dia, atau kau tahu apa yang akan terjadi." Lin Chen mengangkat Ji Qinghui dengan satu tangan dan mencekiknya. Hanya dengan sebuah pikiran, Lin Chen bisa sepenuhnya melenyapkan Ji Qinghui. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata dengan suara berat, "Lepaskan Ji Qinghui dulu, dan saya jamin dengan reputasi saya bahwa saya pasti akan membebaskannya." "Kamu ini siapa? Apakah kamu punya reputasi?" Lin Chen mencibir, mengencangkan cengkeramannya di leher Ji Qinghui, menyebabkan urat-urat di leher Ji Qinghui menonjol dan matanya hampir keluar. "Anda," pria parubaya berjubah hitam itu sangat marah. Namanya Mo Huntian, seorang tetua inti dari Sekte Pencari Dao, yang kekuatannya jauh melampaui Kaisar Yunlang. Mengingat status Mo Huntian, dia masih memiliki rasa malu dan sepertinya tidak mungkin mengingkari janjinya. Namun, Lin Chen jelas tidak ingin mempermalukannya. "Nak, apa yang kau inginkan?" tanya Mo Huntian dengan suara berat. "Bebaskan mereka dulu, tanpa diskusi. Aku bisa membebaskannya dulu, tapi aku sarankan kau jangan coba-coba macam-macam. Sekte Daoku bukan sekte yang bisa dianggap remeh. Jika terjadi sesuatu pada Ji Qinghui, Sekte Daoku akan melakukan segala daya untuk membunuhmu." Mo Huntian berteriak dingin dan menatap Xiaoran di sampingnya. Xiaoran jelas tidak rela, tetapi pada akhirnya dia tidak berani menentang perintah Mo Huntian. Dia memukul punggung Yu Ruolan dengan telapak tangan dan mendorongnya menjauh. Xiaoran bahkan tidak berani menggunakan kekuatannya. Jika dia melukai Yu Ruolan dan membuat Lin Chen marah, Lin Chen akan langsung membunuh Ji Qinghui, yang pasti akan membuat para petinggi Sekte Dao Asking murka. Saat ini, Xiaoran sangat kesal. Dia akhirnya membantu Yu Ruolan membangkitkan tubuh 9 yin, tetapi bukannya mendapatkan keuntungan, dia malah terjerumus ke dalam masalah. Tak lama kemudian, Yu Ruolan menghampiri Lin Chen, meraih tangan besar Lin Chen, memonyongkan bibir merahnya, matanya berkaca-kaca, dan dia tampak memilukan. "Ruolan, kau istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku." Lin Chen menggenggam tangan lembutnya, menenangkannya, lalu membawanya ke Menara Linglong. Liu Yanran baru saja menyelesaikan kultivasinya dan ditempatkan di Menara Linglong oleh Lin Chen. Awalnya Lin Chen merasa tenang karena Yu Ji menjaganya, tetapi sekarang tidak.
Dua kaisar bela diri dari Sekte Pencari Dao mengincar mereka dengan penuh keserakahan, dan Yuji hanyalah seorang kaisar semu, jadi dia mungkin tidak bisa melindungi mereka. Lebih aman meninggalkan mereka di Menara Linglong. Lin Chen, lepaskan dia sekarang. Mo Huntian meraung marah. Aku bisa membebaskannya, tapi kau harus menukarnya dengan Xiaoran. Bibir Lin Chen melengkung membentuk senyum sinis. Tidak, Tetua Mo, aku juga putra suci sebuah sekte. Ekspresi Xiaoran berubah drastis. Xiaoran menyesal telah turun bersama Mo Huntian. Dia tahu bahwa Lin Chen telah membunuh banyak jenius dari berbagai sekte di alam Kunlun dan menyinggung banyak orang, jadi dia datang untuk menyaksikan pertunjukan itu dan ingin melihat Lin Chen mati dengan cara yang menyedihkan. Sekarang, Lin Chen mengusulkan untuk menukarnya dengan Ji Qinghui, yang berarti dia menginginkan nyawanya. Xiaoran sangat menyadari kekuatannya sendiri dan tahu bahwa dia bukanlah tandingan Lin Chen. Jika dia jatuh ke tangan Lin Chen, dia hanya akan menghadapi kematian. Dalam sekejap, tubuh Xiaoran memancarkan aura yang sangat panas, menunjukkan kekuatan tubuh 9 yang. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menunjukkan bakatnya, berharap Mo Huntian tidak akan membuat keputusan yang salah. Kekuatan Xiaoran saat ini memang lebih rendah daripada Ji Qinghui, tetapi bakatnya sama menakjubkannya. Sebagai seorang yang memiliki tubuh 9 yang, dia memiliki potensi yang sangat besar. Jangan khawatir, Sekte Taois kita tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, yaitu menyerahkan putra suci kepada musuh, kata Mo Huntian dengan suara berat. Xiaoran menghela napas lega dan bersembunyi di belakang Mo Huntian, siap untuk menonton pertunjukan. Dia menolak untuk percaya bahwa dengan kehadiran dua kaisar bela diri dari Sekte Pencari Dao, Lin Chen bisa menimbulkan masalah. Nak, kalau kau berani, bunuh dia. Aku jamin kau tak akan hidup sampai besok. Mo Huntian merupakan ancaman. Ji Qinghui memegang posisi penting di Sekte Pencari Dao. Jika dia meninggal, para tetua di Sekte Pencari Dao itu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Sepertinya orang-orang dari Sekte Pencari Dao tidak ingin kau hidup. Lin Chen mencengkeram leher Ji Qinghui dengan erat, wajah Ji Qinghui memerah, matanya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Kau berani membunuhku? Jangan, silakan coba saja. Ji Qinghui hanya banyak bicara tapi tidak bertindak, dengan mengandalkan pendukungnya yang berpengaruh, dia berani mengancam Lin Chen. Kalau begitu, aku benar-benar harus mencobanya. Lin Chen melepaskan kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya, dan dengan tekanan kuat telapak tangannya, dia langsung menghancurkan kepala Ji Qinghui. Tubuh Ji Qinghui yang hancur masih meronta-ronta, tetapi di bawah kehancuran kekuatan naga ilahi, tidak ada kekuatan hidup yang tersisa di tubuhnya, bahkan jiwanya pun hancur, mengakibatkan kematiannya dan kehancuran jiwanya. Putra suci paling berbakat dari Sekte Pencari Dao telah menemui ajalnya. Cobalah dan kamu akan mati. Dengan nyawanya berada di tangan Lin Chen, dia masih berani mengancam Lin Chen, dia benar-benar mencari kematian. Sekalipun Ji Qinghui tidak mengucapkan kata-kata kasar, Lin Chen tetap tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia masih berani melontarkan omong kosong, yang secara langsung mempercepat proses reinkarnasinya. Nak, kau berani-beraninya membunuhnya. Mo Huntian sangat marah. Energi batinnya meledak, dan dia melepaskan hukum Kaisar Bela Diri, segera melancarkan serangan. Kaisar Bela Diri Alam Kunlun terikat oleh aturan dan dilarang membunuh atau membantai orang-orang dari alam yang lebih rendah di alam yang lebih rendah secara sembarangan. Namun, saat ini Mo Huntian sama sekali tidak mempedulikan hal lain, pembunuhan Ji Qinghui oleh Lin Chen telah benar-benar membuatnya marah. Sekarang Lin Chen sudah tidak lagi menyandera, Mo Huntian tidak lagi ragu-ragu dan, mengandalkan kultivasi Kaisar Bela Dirinya, melakukan gerakan yang dahsyat. Di dalam tubuh Mo Huntian, muncul sesosok roh bela diri yang menakutkan, seekor ular piton 5 warna yang melahap langit. Dengan 3 kali kebangkitannya, jiwa bela diri ular piton pemangsa 5 warna memiliki bakat yang menakjubkan. Kekuatan Mo Huntian sangat menakutkan, ketika dia melepaskan serangan telapak tangan, cahaya 5 warna berkilat, dan bahkan udara pun mengandung racun yang ampuh. Tanpa gentar, Lin Chen menggunakan langkah ilahi bebas dan mudah, mengepakkan sayap naga ilahinya,
dan mengayunkan pedang langit pemakamannya secara horizontal, melepaskan niat pedang gelombang mengamuk, yang langsung menembus kabut beracun ular piton pemakan 5 warna dan melesat lurus ke arah Xiaoran. Sesaat kemudian, Mo Huntian bergerak ke samping dan menghalangi Lin Chen, lalu melepaskan serangan telapak tangan yang kuat yang menghancurkan ruang hampa. Mo Huntian juga sama cepatnya. Dia memahami niat Lin Chen dan tentu saja tidak akan membiarkan Lin Chen mendekati Xiaoran. Xiaoran jauh lebih muda dari Ji Qinghui, dan kekuatannya saat ini tidak sebaik Ji Qinghui, tetapi perbedaan bakatnya tidak terlalu besar. Lagi pula, dia memiliki tubuh 9 yang dan jiwa bela dirinya masih memiliki ruang untuk berkembang. Pada saat itu, Xiaoran merasakan niat membunuh Lin Chen. Wajahnya memucat, kekuatan Yuannya melonjak, dan dia memanggil berbagai artefak suci, menggunakan segala cara yang dia bisa untuk membela diri. Mo Huntian melepaskan serangan telapak tangan yang kuat dan cepat, mengenai dada Lin Chen tepat sasaran dan langsung melenyapkan wujudnya. Namun tidak ada darah yang terciprat. Dalam sekejap, ekspresi Mo Huntian berubah. Dia telah tertipu. Apa yang telah dia hancurkan hanyalah bayangan yang tertinggal oleh Lin Chen. Lin Chen begitu cepat sehingga bahkan dengan penglihatan tajam Mo Huntian, dia tidak bisa melihat wujud asli Lin Chen. Saat bayangan itu hancur, Lin Chen muncul dari kehampaan dan berdiri di sebelah kiri Xiaoran. Sebelum Xiaoran selesai berbicara, semuanya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Kepalanya hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubur. Tidak jauh dari situ, ekspresi Kaisar Yunlang berubah drastis. Ia memang telah melindungi Xiaoran, tetapi itu sia-sia. Bahkan Kaisar Yunlang pun tak mampu menahan pedang langit pemakaman milik Lin Chen. Lin Chen, yang telah menembus ke alam Kaisar Pedang, tak tertandingi dan tak terhentikan. Karena Xiaoran berani menculik Yu Ruolan, Lin Chen tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Terlepas dari latar belakang atau identitas mereka harus mati. Lin Chen, kamu sangat hebat. Jika kau punya nyali, jangan bersembunyi, datang dan lawan aku secara langsung. Mo Huntian muncul tiba-tiba dengan kabut beracun, menyerbu dari tempat yang tak terduga dengan ekspresi ganas. Sekte Pencari Dao mengutusnya untuk menangani situasi secara keseluruhan, tetapi dia gagal menstabilkannya. Dia pasti akan dihukum berat saat kembali nanti. Ji Qinghui dan Xiaoran dari Sekte Pencari Dao adalah individu-individu yang sangat berbakat. Sekte tersebut menginvestasikan banyak sumber daya pada mereka dan membina mereka dengan segenap kekuatannya, tetapi sekarang semuanya menjadi sia-sia. Saya bisa mengabulkan permintaan Anda. Lin Chen mengayunkan pedangnya secara horizontal, menembus kabut beracun, dan membunuh para korban di jalan menuju Mo Huntian. Dengan pembawaan seorang pendekar suci, dia menghadapi Kaisar bela diri dengan momentum yang luar biasa, tanpa menunjukkan tanda-tanda mundur. Di tepi langit, semua penonton dari 5 wilayah gemetar karena kegembiraan, kekaguman mereka terhadap Lin Chen meluap-luap. Lin Chen benar-benar pantas disebut Raja Suci umat manusia, talenta paling dahsyat dalam 10.000 tahun terakhir dari 5 wilayah kita. Semoga Raja Suci hidup selamanya. Aku benar-benar tidak tahu di mana batas kemampuannya, bahkan Kaisar bela diri pun tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Kerumunan menjadi ribut, dan berbagai diskusi pun bermunculan. Di atas kehampaan, Lin Chen berdiri di jalan emas, tubuhnya memancarkan energi pedang yang tak terbatas, seperti seorang raja tak tertandingi yang mengawasi dunia. Akulah Raja Suci, dan aku akan menaklukkan semua musuh. Jika ada di antara kalian yang tidak puas, silakan serang saya. Lin Chen berdiri dengan pedang di tangannya, seperti pusat tsunami, terus-menerus melepaskan gelombang niat pedang. Niat pedang itu meraung dan berkobar, menimbulkan gelombang besar di laut dan menyapu segalanya. Arogan, Lin Chen, kau hanyalah seorang Sein bela diri, berani-beraninya kau menantang kami. Mo Huntian dan Yun Langwu sama-sama terkejut dan marah. Lin Chen, seorang Sein bela diri biasa, berani meremehkan mereka dan sama sekali mengabaikan mereka. Perang besar pun pecah. Mo Huntian melancarkan serangan dahsyat dengan kekuatan roh bela dirinya, setiap gerakannya mengandung racun mematikan. Namun,
Racun yang sangat dibanggakannya itu hanya memiliki efek yang sangat terbatas pada Lin Chen. Tubuh emas abadi naga ilahi diaktifkan, memberikannya ketahanan yang sangat kuat terhadap racun. Tubuh naga ilahi sangatlah kuat dan bersifat yang, bagaimana mungkin racun biasa dapat membahayakan Lin Chen. Lin Chen mengayunkan pedangnya secara horizontal, memaksa Mo Huntian mundur, lalu mendekati Kaisar Yunlang dan melepaskan serangan pedang. Pedang langit pemakaman berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan, niat pedangnya merobek langit. Serangan telapak tangan yang dilancarkan Kaisar Yunlang langsung runtuh, tak mampu menahan serangan Lin Chen. Tangannya terputus, pemandangan yang benar-benar tragis. Sekalipun seorang kaisar bela diri hanya berada di tingkat pertama ranah kaisar bela diri, ia seharusnya mampu membunuh seorang Sein bela diri dengan mudah, mengingat perbedaan ranah mereka yang sangat besar. Kini, Kaisar Yunlang dihancurkan tanpa ampun oleh Lin Chen, tanpa kekuatan untuk melawan balik. Di tepi langit, banyak penonton dari 5 wilayah terdiam, saat Lin Chen berulang kali menyegarkan pemahaman mereka tentang Sang Maha Guru. Jadi, seorang Sein bela diri bisa sekuat ini. Dengan bakat Lin Chen yang tak tertandingi, jika suatu hari nanti ia mencapai alam kaisar bela diri, ia mungkin bisa menggulingkan alam Kunlun. Wajah Kaisar Yunlang memucat, dan dia mundur dengan cepat. Tidak jauh dari situ, serangan Mo Huntian datang. Dia memanggil bor naga racun, yang memancarkan kekuatan senjata kekaisaran, dan memblokir serangan Lin Chen, membawa Kaisar Yunlang pergi. Bor naga racun hanyalah artefak kekaisaran yang rusak, kekuatannya tidak mampu menandingi pedang langit pemakaman. Namun, mengingat tingkat kultivasi Mo Huntian, penggunaannya, dikombinasikan dengan teknik racunnya, masih cukup dahsyat. Kaisar Yunlang pucat pasi, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dan kekuatan hidupnya terkuras. Bahkan setelah tangannya diperbaiki, dia masih gemetar dan kehilangan semangat untuk melawan Lin Chen lagi. Seandainya Mo Huntian sedikit lebih lambat sekalipun, Kaisar Yunlang mungkin sudah tewas. Di atas awan, cahaya keemasan bersinar terang. Lin Chen menghadapi 2 ahli alam kaisar bela diri, auranya terus meningkat. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti kaisar yang tak tertandingi, tiada duanya sepanjang zaman. Di suatu tempat di kehampaan, sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul, matanya seperti mata ular berbisa, menatap Lin Chen. Kemunculan pria berjubah hitam itu tidak menarik banyak perhatian. Namun, Mo Huntian dan Kaisar Yunlang memperhatikan kehadirannya. Pria berjubah hitam itu adalah seorang tetua dari Balai Penegakan Hukum Alam Kunlun. Balai Penegakan Hukum bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di alam Kunlun. Siapapun yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh penguasa alam Kunlun akan dihukum berat oleh Balai Penegakan Hukum. Di kehampaan, para ahli ranah kaisar bela diri lainnya muncul, beberapa dalam wujud asli mereka, yang lain dengan membentuk klon, semuanya menggunakan berbagai cara untuk mengamati pertempuran antara Lin Chen dan 2 tetua ranah kaisar bela diri dari Sekte Pencari Dao. Di dalam alam Kunlun, semua kekuatan dan individu harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh penguasa alam Kunlun. Makhluk-makhluk kuat setingkat kaisar bela diri dilarang turun ke alam yang lebih rendah untuk membunuh orang-orang tak berdosa secara sembarangan. Kelima wilayah tersebut juga termasuk dalam alam Kunlun dan semuanya merupakan wilayah Taois milik penguasa alam Kunlun, hanya saja sekarang wilayah-wilayah tersebut telah mengalami kemunduran. Oleh karena itu, meskipun banyak kaisar bela diri yang berasal dari alam Kunlun, mereka tidak mengambil tindakan terhadap Lin Chen. Lin Chen berasal dari 5 alam dan tingkat kultivasinya hanya berada di alam Sein bela diri. Sebagai kaisar bela diri, jika mereka menyerang Lin Chen tanpa alasan, mereka akan melanggar aturan dan akan dihukum berat jika Balai Penegakan Hukum Alam Kunlun mengetahuinya. Kedua kaisar bela diri dari Sekte Dao Asking tahu bahwa tindakan ini melanggar aturan, tetapi mereka tidak terlalu mempedulikannya dan harus membunuh Lin Chen. Selain itu, Mo Huntian pernah berurusan dengan pria berjubah hitam itu sebelumnya dan mengenalnya. Aturan tetap aturan, tetapi manusia itu fleksibel. Pria berjubah hitam dari Balai Penegakan Hukum mungkin tidak selalu mendukung Lin Chen. Di kehampaan, seorang wanita mungil dengan kulit putih, wajah awet muda dan payudara besar,
tubuh seperti loli dan wajah wanita dewasa, muncul dengan tenang dan berdiri di kehampaan, mengamati setiap gerak-gerik Lin Chen, matanya yang indah menunjukkan ketertarikan. Wanita ini, bernama Yu Xiangyin, adalah pemimpin sekte dari Sekte Pedang Ilahi. Baru-baru ini dia berlatih di luar 5 wilayah dan merasakan keributan di sana, datang untuk menyelidiki. Saat melihatnya, dada Yu Xiangyin bergetar hebat, matanya yang indah dipenuhi kerinduan. Semakin lama ia memandang Lin Chen, semakin ia menyukainya. Sekte Pedang Ilahi adalah sekte pengguna pedang yang mencari para jenius pedang. Lin Chen dapat disebut sebagai jenius pedang yang tak tertandingi, karena telah menembus alam kaisar pedang di usia yang sangat muda, dengan potensi yang tak terbatas. Tidak jauh dari situ, seorang tetua sekte luar dari Sekte Pedang Ilahi, yang berada di tingkat ke-9 dari tingkat kuasa kaisar, menyadari kehadiran Yu Xiangyin dan langsung terkejut. Dia segera datang untuk memberi hormat. Bawahanmu memberi salam kepada pemimpin sekte. Sikap Yu Xiangyin acuh tak acuh. Ketua sekte, bocah Lin Chen ini telah membunuh Song Zuofeng, ahli pedang Sekte Pedang Ilahi kita, dan tetua Yuan. Haruskah kita menghentikannya sebelum dia dewasa? Memukul, Yu Xiangyin menamparkan wajah pria yang lebih tua itu, hingga separuh pipinya hancur. Bodoh, lalu kenapa kalau seorang pendekar pedang dan seorang tetua meninggal? Lin Chen sangat berbakat, Sekte Pedang Ilahi kita seharusnya memenangkan hatinya, bukan menindasnya. Dada Yu Xiangyin bergejolak karena marah, sambil berpikir dalam hati, orang macam apa para tetua sekte luar yang direkrut oleh Sekte Pedang Ilahi itu. Mereka benar-benar tidak berakal. Perseteruan antara Sekte Pedang Ilahi dan Lin Chen sebenarnya tidak ada apa-apa dan dapat diselesaikan sepenuhnya. Mereka cepat sekali menyingkirkan orang sejak dini. Dengan bakat Lin Chen yang tak tertandingi, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pendukung yang kuat? Apakah kamu pikir kamu bisa begitu saja membunuh seorang jenius yang tak tertandingi seperti itu? Lin Chen memiliki keberuntungan dari 5 wilayah, dan dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Jika Sekte Pedang Ilahi dapat mengulurkan tangan perdamaian dan memberikan bantuan tepat waktu, hal itu dapat membawa manfaat yang sangat besar di masa depan. Di Jalan Emas, Lin Chen dan Mo Huntian terjebak dalam kebuntuan, tak satu pun yang melakukan langkah pertama. Lin Chen sedang menyesuaikan kondisinya, bersiap untuk memberikan pukulan mematikan. Dengan kekuatan Lin Chen saat ini, akan sulit baginya untuk membunuh Mo Huntian, tetapi dia yakin bahwa dia bisa membunuh Kaisar Bela Diri Yunlang. Niat pedang Lin Chen terus meningkat, seperti gelombang laut yang mengamuk, tumpang tindih dan menyapu seperti gelombang pasang, mengancam untuk meruntuhkan gunung dan menghancurkan bumi, memusnahkan segalanya. Wajah Mo Huntian tampak muram, dan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk membunuh Lin Chen, terutama dengan kehadiran tetua berjubah hitam dari Balai Penegakan Hukum yang sikapnya saat ini masih belum jelas. Saat Mo Huntian ragu-ragu, sesosok berjubah hijau turun dari langit. Dia adalah seorang pria parubaya berjubah biru, dengan perawakan tinggi dan gagah, mata seperti bintang, dan aura yang luar biasa kuat. Lebih tua, Mo Huntian sangat gembira. Kabar kematian Ji Qinghui dan Xiaoran telah sampai ke Sekte Pencari Dao. Kini, Tetua Agung Sekte Pencari Dao, Kaisar Tianhe, telah turun secara pribadi. Mo Huntian langsung merasa bersemangat dan mendapatkan kepercayaan diri. Konon Kaisar Tianhe memiliki hubungan dekat dengan tetua berjubah hitam dari Balai Penegakan Hukum, dan dengan kehadirannya, tidak perlu khawatir tentang aturan alam Kunlun. Bagaimanapun, apakah peraturan telah dilanggar atau tidak sepenuhnya terserah pada Balai Penegakan Hukum untuk menentukannya. Kaisar Bela Diri Sungai Surgawi turun, auranya menyelimuti seluruh arena. Di tengah keramaian, mata indah Yu Xiangyin berubah serius. Kaisar Tianhe adalah sosok yang setara dengannya, dengan kekuatan yang sangat besar. Lin Chen merasakan tekanan luar biasa yang menimpanya, seperti gunung menjulang yang mengancam akan menghancurkan tulang punggungnya. Aura menindas yang dipancarkan oleh Kaisar Tianhe adalah sesuatu yang bahkan kaisar biasa pun sulit untuk menahannya. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh di puncak alam Kaisar Bela Diri, dan termasuk dalam anggota inti tingkat tinggi dari Sekte Pencari Dao.
Saya tidak pernah berniat untuk menindas yang lemah atau melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu di 5 wilayah. Namun, Lin Chen ini telah membunuh banyak putra suci Sekte Pencari Daoku dan tidak menunjukkan pengendalian diri, bersikeras untuk menjadi musuh Sekte Pencari Daoku. Saudara Taois Api Hitam, Lin Chen mengabaikan nasihat para tetua Sekte Pencari Dao dan dengan sengaja membunuh putra suci Sekte Pencari Dao. Anda menyaksikan ini, bukan? Kaisar Tianhe berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya tertuju pada lelaki tua berjubah hitam di aula penegakan hukum. Aku melihatnya. Memang benar Lin Chen yang memprovokasi konflik itu, kata Kaisar Bela Diri Api Hitam dengan tenang. Jadi, pembunuhan Lin Chen yang kulakukan tidak melanggar aturan, kan? Tanya Kaisar Tianhe lagi. Ada alasan di balik ini, dan Lin Chen lah yang memprovokasi kita. Rekan Taois Tianhe memiliki alasan yang kuat untuk bertindak, kata Kaisar Bela Diri Api Hitam dengan acuh tak acuh. Dia memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Kaisar Tianhe, jadi tentu saja dia tidak bisa mendukung Lin Chen. Selain itu, Lin Chen memiliki banyak harta karun, dan Kaisar Bela Diri Api Hitam juga dapat memperoleh keuntungan dengan membunuhnya. Lin Chen, kau sudah mendengar semuanya. Menyinggung Sekte Pencari Daoku pasti akan ada konsekuensinya. Dengan satu pukulan telapak tangan, Kaisar Tianhe melepaskan kekuatan dahsyat, menyebabkan sungai surgawi turun dari langit, bergelombang dan meraung dengan kekuatan yang menakjubkan. Di dalam tubuh Kaisar Tianhe, sesosok roh bela diri muncul. Itu adalah naga sejati yang mampu membalikkan lautan, telah mencapai tingkat kebangkitan keempat, mampu membalikkan awan dan hujan. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Bela Diri tertinggi dan jiwa bela diri yang luar biasa, Kaisar Tianhe sangatlah kuat. Dalam sekejap, Lin Chen merasakan krisis yang mematikan, setiap inci kulitnya mengirimkan sinyal berbahaya kepadanya. Xiao Ran, putra suci Sekte Pencari Dao, telah menangkap rekan Taoisku, dia pantas mati. Ji Qinghui mencoba membunuhku untuk mencuri hartaku, tetapi dia bukan tandinganku. Dia pantas mati. Pak Tua, jika kau ingin membunuhku, kau tidak perlu mengemukakan begitu banyak alasan yang muluk-muluk. Itu menjijikkan. Lin Chen melontarkan komentar sarkastik sambil mencoba menghubungi Permaisuri Linglong. Dasar bocah bermulut tajam, bersiaplah untuk mati. Tak mampu membantah, wajah Kaisar Tianhe berkerut karena amarah. Dengan satu pukulan telapak tangan, ia mengaduk sungai surgawi, menyebabkan laut bergelombang dan naga air yang tak terhitung jumlahnya muncul ke langit. Langit bergetar, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Permaisuri, jika Anda tidak segera keluar, rekan kultivasi Anda akan celaka. Lin Chen tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan. Lin Chen mampu menandingi Kaisar Bela Diri biasa, tetapi jurang pemisah antara dirinya dan Kaisar Bela Diri tingkat puncak terlalu besar. Lin Chen merasa bahwa Permaisuri Linglong bukanlah seorang Kaisar Bela Diri sama sekali, melainkan makhluk dengan tingkatan yang lebih tinggi. Tekanan yang terpancar dari Kaisar Tianhe yang berdiri di hadapan Lin Chen jauh kurang menakutkan dibandingkan saat Lin Chen menghadapi Permaisuri Linglong sebelumnya. Seorang Kaisar Bela Diri tingkat puncak yang bermartabat, menindas yang lemah, orang tua Tianhe, apakah kau tidak punya rasa malu? Tiba-tiba, sesosok cantik turun dari langit yang jauh, melesat menembus kehampaan dengan kecepatan luar biasa, dan tiba di depan Lin Chen dalam satu langkah. Ia memiliki wajah seorang wanita dewasa, tubuh seorang gadis mungil, dan tingginya hanya mencapai pinggang Lin Chen. Sosoknya kecil, tetapi dadanya sangat berisi dan menawan.